Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena berkat karunia-Nya jualah kita pada hari ini dapat melaksanakan perkuliahan via online, yang mana pada hari ini kami kelompok 7 akan mempresentasikan sebuah makalah pada mata kuliah Perencanaan Sistem Pengajaran dengan judul Program Tahunan. Baik, di sini kami kelompok 7 yang terdiri dari Nadia Humaira, Rahmaniyah, Sa'adah Fiddaraini, dan Yuliah. Baik, di sini saya sendiri, Sa'adah Fiddaraini, akan memimpin jalannya diskusi kita pada hari ini. Baik, langsung saja kita masuki kepada pembahasan kita hari ini mengenai program tahunan. Sebelum itu perlu kita ketahui, sebuah kurikulum tidaklah akan bermakna apabila seorang guru itu tidak mampu mengembangkannya menjadi rencana kegiatan yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah. Nah, seorang guru yang ingin berhasil mencapai tujuan pembelajarannya secara optimal, maka ia harus merancang program-program pembelajarannya secara matang. Nah, program-program itu dapat berupa program tahunan, program semester, program mingguan, ataupun program harian. Lalu, pengembangan program pembelajaran tersebut harus mengacu kepada kurikulum yang sedang diberlakukan oleh pemerintah di bawah Koordinasi Pendidikan Nasional. Karena kunci keberhasilan kualitas pembelajaran peserta didik adalah dari kurikulum dan tingkat keprofesionalitasan seorang guru dalam melaksanakan pembelajaran di sekolah. Yang mana hasil pengembangan program pembelajaran tersebut harus disusunnya secara sebaik mungkin. Maka sebagai seorang calon guru, semestinya kita harus mengetahui tentang perencanaan untuk memperlancar suatu sistem pendidikan dan pembelajaran yang efektif. Maka diperlukan adanya perencanaan yang matang, termasuk salah satunya adalah program 1 tahun yang harus disiapkan dalam suatu lembaga pendidikan. Baik, kita masuki pengertian program tahunan. Dalam pengertian program tahunan, terdapat beberapa pendapat yang menjelaskan tentang pengertian tersebut. Pendapat pertama yakni menurut Muhammad Khairul Ummah, dalam bukunya beliau mengatakan bahwa program tahunan merupakan program umum setiap mata pelajaran untuk setiap kelas, berisi tentang garis-garis besar yang hendak dicapai dalam 1 tahun dan dikembangkan oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan. Program ini perlu dipersiapkan dan dikembangkan oleh guru sebelum tahun pelajaran dimulai, karena merupakan pedoman bagi pengembangan program-program berikutnya seperti program semester, program mingguan, harian, serta pembuatan silabus dan sistem penilaiannya. Baik, untuk penjelasan berikutnya akan disampaikan oleh teman saya, Yulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh saudari Sa'adah Fiddaraini. Jadi di sini Wira Sanjaya mendefinisikan bahwa perencanaan program tahunan adalah rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun ajaran untuk mencapai tujuan, standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Jadi yang dimaksud dari perencanaan program tahunan
yaitu rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun ajaran. Nah, mengapa kita perlu menentukan alokasi waktu? Karena penetapan alokasi waktu diperlukan agar seluruh kompetensi dasar yang ada dalam kurikulum seluruhnya dapat dicapai oleh siswa. Biasanya, guru sering mengeluh karena materi pelajaran yang harus disampaikan tidak sesuai dengan waktu pembelajaran yang tersedia. Artinya, materi pembelajaran atau jumlah kompetensi dasar yang harus dicapai terlalu banyak, tidak sesuai dengan jumlah jam pelajaran yang disediakan dalam kurikulum. Ini mengakibatkan pada akhir pelajaran menjelang semesteran, guru menjadi kalang kabut, sehingga guru ngebut menyampaikan materi pelajaran kepada siswa. Kondisi yang demikian tentu saja sangat tidak mendukung, sebab pada akhirnya guru akan mengorbankan kualitas pembelajaran. Bagi guru, kriteria keberhasilan mengajar hanya ditentukan oleh sejauh mana materi pelajaran telah disampaikan. Apakah dipahami atau tidak materi itu tidak menjadi masalah. Ini mengakibatkan ketika siswa gagal menguasai materi pelajaran dengan nilai ujian yang diperolehnya rendah. Yang disalahkan adalah siswa itu sendiri. Jadi, melalui penetapan alokasi waktu, semua itu tidak akan terjadi sebab guru dapat mengestimasi. Mengestimasi itu artinya memperkirakan antara jumlah kompetensi dasar atau jumlah materi yang harus dikuasai dengan waktu yang tersedia. Dalam program perencanaan, menetapkan alokasi waktu untuk setiap kompetensi dasar yang harus dicapai disusun dalam program tahunan. Dengan demikian, penyusunan program tahunan pada dasarnya adalah menetapkan jumlah waktu yang tersedia untuk setiap kompetensi dasar. Mungkin sampai di sini materi yang saya sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh saudari Rahmaniah. Kepada Rahmaniah dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada saudari Yulia yang telah mempersilahkan kepada saya untuk melanjutkan materi kita pada hari ini, yaitu tentang program tahunan. Di mana selanjutnya yaitu cara menyusun program tahunan. Langkah-langkah dalam merancang program tahunan yakni sebagai berikut. Yang pertama, menelaah jumlah KD atau tema dan subtema pada suatu kelas. Jadi, kita telah terlebih dahulu jumlah kompetensi dasar atau tema dan subtema pada suatu kelas. Yang kedua, menghitung jumlah minggu belajar efektif atau MBE dalam 1 tahun. Kita harus menghitung terlebih dahulu jumlah minggu belajar efektif, di mana minggu belajar efektif ini terlepas dari libur semester atau juga misal di dalam sekolah itu mengadakan kelas meeting atau pekan Muharram, yang mana acara-acara itu bisa mengurangi waktu belajar bagi siswa. Jadi kita harus menghitung terlebih dahulu minggu belajar efektif itu berapa sih waktunya dalam 1 tahun itu. Selanjutnya, mendistribusikan alokasi waktu minggu belajar efektif atau MBE ke dalam KD dan subtema. Setelah kita memperoleh jumlah minggu belajar efektif yang telah kita hitung tadi, lalu kita bagikan alokasi waktu minggu belajar efektif ke dalam subtema. Misal, untuk tema ini berapa minggu yang diperlukan untuk pembahasan ini, atau tingkat kerumitannya. Selanjutnya,
Untuk mengembangkan program tahunan, maka langkah-langkah yang harus dilakukan adalah yang pertama, tentukan terlebih dahulu kompetensi dasar yang termasuk di semester ganjil dan semester genap berdasarkan jam efektif yang diperoleh pada perhitungan minggu efektif. Jadi kita harus menentukan terlebih dahulu kompetensi dasar yang termasuk di semester ganjil dan semester genap, di mana itu kita bisa lihat berdasarkan jam efektif yang diperoleh dari perhitungan minggu-minggu efektif. Selanjutnya yang kedua, tentukan tingkat kerumitan dan keluasan materi di setiap kompetensi dasar. Kita harus menentukan tingkat kerumitan dan keluasan materi. Misal materi ini termasuk rumit, jadi harus memerlukan waktu yang lebih untuk diberikan kepada siswa-siswa untuk lebih memahami, atau juga dengan keluasan materi yang terdapat di setiap kompetensi dasar itu. Misalkan materinya itu banyak, maka waktu yang diberikan itu relatif banyak juga. Hal ini untuk membantu para siswa untuk lebih memahami materi-materi yang diajarkan oleh guru. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari kita Nadia Humaira. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, langkah terakhir yang harus dilakukan untuk mengembangkan program tahunan adalah distribusikan alokasi waktu untuk setiap KD berdasarkan tingkat kerumitan dan keluasan materinya. Untuk materi yang sulit atau luas pembahasannya, maka alokasikan waktu lebih banyak dari KD yang lain. Artinya, apabila di setiap KD itu terdapat materi yang lebih sulit atau rumit dan luas pembahasannya, maka alokasikan waktu yang lebih banyak atau lebih panjang daripada KD lain yang lebih gampang. Selanjutnya, sumber yang dapat dijadikan bahan pengembangan program tahunan antara lain Daftar Standar Kompetensi sebagai konsensus nasional yang dikembangkan dalam buku Garis-Garis Besar Program Pengajaran GBPP setiap mata pelajaran yang akan dikembangkan, atau Daftar Standar Kompetensi sebagai kesepakatan nasional yang telah disepakati bersama yang dikembangkan dalam silabus pada setiap mata pelajarannya. Skop dan sekuensi setiap kompetensi untuk mencapai tujuan pembelajaran diperlukan materi pelajaran. Materi pelajaran tersebut disusun dalam pokok-pokok pembahasan yang mengandung ide-ide pokok yang sesuai kompetensi dan tujuan pembelajaran. Artinya, skop dan sekuensi setiap kompetensi untuk mencapai tujuan pembelajaran itu memerlukan materi pelajaran yang sesuai kompetensi dan tujuan pembelajaran. Skop adalah ruang lingkup dan batasan-batasan keluasan setiap pokok dan subpokok bahasan, atau ruang lingkup keseluruhan pengalaman belajar yang akan diberikan kepada siswa yang sudah berbentuk bidang studi, misalnya seperti bahasa Arab, fikih, IPA, dan lain-lain yang ditunjang dengan buku paket. Sedangkan sekuensi ini biasa dilakukan oleh masing-masing guru mata pelajaran dan dapat dikembangkan dalam kelompok kerja guru atau KKG. Jadi sekuensi adalah urutan atau susunan pengelompokan kegiatan dalam menentukan urutan bahan pelajaran yang disajikan itu apakah harus di awal atau di akhir. Dan ini bisa dilihat dari kesukaran, tingkat kegunaan, dan yang lainnya, dan dapat dikembangkan dalam kelompok kerja guru. Nah, jadi semuanya ini skop dan sekuensi itu dapat dikembangkan dalam organisasi KKG, yakni organisasi yang dibentuk guru-guru di suatu wilayah untuk saling bertukar pengalaman guna meningkatkan kemampuan guru dalam memperbaiki kualitas pembelajaran atau meningkatkan mutu pembelajaran untuk setiap mata pelajaran. Penyusunan kalender pendidikan selama 1 tahun pelajaran mengacu pada efisiensi, efektivitas, dan hak-hak peserta didik. Jadi,
Penyusunan prota itu mengacu pada ketepatan atau kesesuaian, apakah efektif, dan hak-hak peserta didik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Setelahnya saya serahkan ke moderator. Program tahunan semoga dapat dipahami. Kami memohon maaf jika ada kesalahan atau kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.